tidak sanggup untuk menjamah jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, Pak. Roh Kudus take over. Roh Kudus ambil alih. Engkau berbicara malam hari ini, bukan hambamu, tapi rohmu, Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah engkau. Berbicaralah engkau Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kehidupan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya hadirat-Mu penuh di tempat ini, dan lawatan Tuhan terjadi atas gereja Tuhan di tempat ini, supaya setiap lutut tergelus semua dengan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Roh Kudus berbicaralah engkau. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman. Amin, amin. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus di dahsyat lagi. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Luar biasa. Dan biasa di luar juga kan? Gak mungkin di dalam kamar terus ya. Kalau dalam kamar terus nanti gak pernah nanam kelapa sawit, ya kan? Nanti gak pernah bekerja, nanti dapurnya gak bisa ngebul, ya kan? Ya. Nah, tapi meskipun kita biasa di luar, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya? Nah, dimanapun kita berada, kita tetap mengakui bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Meskipun kita tadi seperti pujian dari apapun yang terjadi, berarti nggak ada persyaratannya apapun, ya. Berarti tidak ada negosiasi dengan Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, ya. Apapun yang terjadi, saya tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Lukas ya. Room sorry. Agak susah saya nyebut apa manja orang Ambon ya kan. Oke, luar biasa hambanya yang tetap setia, yang perjalanan setiap minggu mungkin yang berjalan ke sini sekitar 3 jam ya mungkin ya Pak, dengan jalan yang cukup bagus, luar biasa. Amen. Ya, berkat Tuhan. Luar biasa, kenapa? Saya bilang cukup bagus karena saya perjalanan pada waktu kami misi ke suku Baduy Dalam. Itu kami jalan dari kota Banten menuju ke Baduy Dalam itu sekitar 5 jam jalan kaki, ya. Jalan kaki itu jalannya itu nggak begini lebar, jalannya itu setapak. Kadang-kadang jalannya itu terjun ke sungai, terus naik lagi, naik sungai. Jadi saya bawa ada ibu-ibu ya, saya tuntun. Jadi jalannya begini, ya, jalannya begini. Ya udah ibu-ibu itu overweight, tahu overweight? Ya, kelebihan berat badan. Oke, jadi udah beratnya jadi nggak bisa jalan dan sekitar kami perjalanan 5 jam ya, 5 jam, nggak ada listrik, nggak boleh pegang HP, nggak boleh foto-foto. Ya udah tahu itu saya gila foto, ya. Nah itu sesuatu yang benar-benar saya itu menyangkal diri saya memikul sekali buat saya kalau nggak boleh foto gitu kan. Nah bagaimana bisa membuktikan pada orang bahwa saya pernah ke suku Baduy Dalam, ya kan? Kalau Baduy luar boleh difoto tapi Baduy Dalam enggak, ya. Listrik nggak ada, tidur juga nggak boleh pakai kasur, nggak boleh, ya. Tidurnya hanya boleh pakai bambu, ya, pakai itu bambu yang dibelah-belah. Jadi lumayan sakit badan saya waktu tidur sana, jadi nggak bisa tidur. Terus kemudian lebih baik papan daripada bambu ya. Kalau papan enak ya, kalau bambu itu sakit. Kalau bambu yang dibelah-belah itu sakit. Kalau papan itu enak ya, kayak dipijit kalau papan. Terus kemudian minum juga nggak boleh dari gelas yang beda, harus gelas dari bambu juga. Semua serba tradisional, tidak ada televisi, ya kan? Tidak ada listrik, tidak ada kasur. Terus kemudian makan juga Indomie juga nggak boleh, ya kan? Makan hanya boleh ikan asin, terasi, pokoknya terbuat dari alam ya. Terus makan sayur-sayuran. Berasnya juga nggak boleh beras dari luar, nggak boleh. Berasnya itu yang tanaman di ladang. Nah, jadi sangat primitif ya. Terus nggak ada toilet. Nah, jadi kalau mau buang air kecil, nunggu ada orang ya. Tapi buang air besar di sungai ya, di sungai. Jadi tunggu, aduh udah sakit perut, sungainya jauh gitu kan. Nah, saudaraku, ini terlalu sebenarnya kalau di sini tuh wah masih enak banget saya bisa naik mobil nyetir ya Pak. Nah, buat saya 6 jam nyetir dari Sanggati ya, Langgam itu terlalu kecil ya kan. Karena saya udah biasa kalau nyetir bisa sampai 26 jam ya. Bisa sampai 14 jam kalau dari Sukabumi Malang. Nah,
Saya kemarin juga pada waktu pelayanan misi ke Barontoko dari Balikpapan, 14 jam setengah saya naik mobil. Jalannya itu super bagus, artinya bergelombang begini saudaraku, naik travel ya. Dari berangkat jam 6 sore sampai di sana setengah 8 pagi. Terus beres dari Sabtu terus ke Balikpapan lagi, terus ke IKN. Dan saya merasakan bahwa yang luar biasanya saya nggak sakit, ya. Padahal subuh sampai di Balikpapan terus khotbah jam setengah 10 nggak tidur, ya. Terus mandi, makan, terus naik gojek ke IKN karena yang jemput nggak pakai mobil. Kalau sini enak ada Pak Lukas, ya. Jemput pakai mobil enak lagi Almas, ya. Dan goncangannya tidak ini ya, tidak oleng ya, dan enak. Di sana pakai gojek, di bawah koper 2 pakai gojek ya kan, terus naik klotok-klotoknya kecil gitu kan, sudah dimahalin lagi sama tukang sana karena ini dari Jakarta kayaknya pasti dimahalin. Biasanya cuma 20.000 dan 300.000 gitu Pak ya. Nah, satu orang 20.000 jadi bayar 3 orang 300.000. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting Tuhan pasti cukupkan semuanya karena Dia adalah Yehova Jireh Allah yang menyediakan ya. Kami datang bersama tim saya, Pak Lukas, ada tim lagi 2, Ibu Bibi dan juga Yeremia Hoya yang ketua BNI Blessing Ministry Indonesia ya. Kami mereka dari Jakarta, saya dari Sukabumi. Sukabumi saudara bingung Sukabumi di mana? Di Jawa Barat ya, 2 jam setengah jaraknya dari Jakarta, dari Bandung juga 2 jam setengah. Jadi di tengah-tengah antara Jakarta dengan Bandung. Jadi kalau Bapak Ibu saya sekalian dan juga kalau Pak Lukas, Pak Pendeta pasti sudah pernah ya Pak kesana ya? Ya karena kan pernah pelayanan di Bogor. Dari Bogor itu 1 jam setengah. Sekarang tol sudah sampai di Cibadak Pak. Jadi wow luar biasa ya. Berkat pemerintahan kita luar biasa, pemimpin kita tol di mana-mana ya. Sukabumi kan macet sekali karena banyak pabrik-pabrik. Jadi kalau kita ke Jakarta biasanya sampai 6 jam, setelah ada tol cuma 2 jam setengah. Nah itu luar biasa ya. Jadi mengirit jam bakar, mengirit sampai padan ya. Oke. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Yeremia Romelani dan saya lahir di Jawa Tengah. Jadi background saya itu bukan orang Kristen ya, tapi saya dipilih oleh Tuhan ya. Meskipun saya tidak dilahirkan di keluarga Batak atau keluarga Amon atau keluarga Nias, saya dilahirkan dari keluarga Jawa Tengah. Tapi umur 18 tahun saya dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya saya kelas SMA kelas 2. Saudara, karena apa? Karena saya dulu bingung dengan saya bingung dengan apa sih? Saya pernah bimbang. Saya pernah bilang gini, wah dan terserah, gue gak percaya adanya surga dan neraka, pokoknya yang penting saya hidup ya kan, masuk surga terserah, neraka juga terserah ya. Jadi saya gak ada kejelasan hidup dan tujuan hidup pun gak punya. Dan senang tuh ketika saya dari SD sudah diinjilin sama kakak saya ya, tapi saya tolak dan pada umur 18 tahun saya meresponi ya. Jadi menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan saya mau katakan begini, bahwa firman Tuhan yang ditaburkan oleh kakak saya itu tidak sia-sia ya. Jadi dari 6 SD, SMA kelas 2 berarti ada jarak sekitar mungkin 5 tahun ya bertumbuh firman Tuhan, dan saya mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan saya langsung menyerahkan hidup saya untuk Tuhan ya. Amin. Ya, sepenuhnya untuk Tuhan, dan saya melayani Tuhan. Sejak dipanggil saya terus melayani di sekolah minggu. Saya waktu itu gereja saya nggak ada sekolah minggu ya. Gereja saya nggak ada sekolah minggu, saya menyerahkan diri untuk menjadi guru sekolah minggu. Padahal saya tidak pernah belajar sekolah minggu. Nah, ya itu saya nggak pernah belajar sekolah minggu, tapi justru aneh. Teman-teman saya sudah dari kecil sekolah minggu sudah dari kecil dari orang Kristen, nggak pernah terinisiatif untuk buka sekolah minggu di gerejanya ya. Kenapa saya tertarik dengan anak sekolah minggu? Karena dari kecil itu penting sekali ketika kita ditanami benih firman Tuhan, diajar berdiri takut akan Tuhan, dan nanti besar juga kemungkinan kecil banget mereka meninggalkan Tuhan. Meski sekali waktu dia meninggalkan jauh dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan tangkap karena dia sudah dipilih dan sudah dimenteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, akhirnya saya menyerahkan diri dan melayani Tuhan, dan saya sekolah Alkitab pada tahun 1990. Waktu itu, waktu mau sekolah Alkitab, saya berdoa Tuhan. Sebenarnya orang tua saya nggak setuju sekolah Alkitab. Tahu sendiri kan, pendeta itu identik dengan susah. Apalagi kalau pendeta di gereja saya, ya kan. Paling bilang upahmu besar di surga, ya kan. Kalau mau mati-mati, hidup juga terserah lah, ya kan. Itu contohnya teman saya di satu alumni, ya kan. Mereka buka pelayanan, nggak ada yang support sama sekali. Ya, hanya Tuhan yang support. Artinya begini saudaraku, bahwa orang tua saya nggak ngizinin saya sekolah Alkitab, tapi saya berdoa. Waktu itu saya daftar di salah satu universitas negeri. Saya bilang saya diterima ke MDK. Saya ada jalur undangan. Saya berdoa sama Tuhan. Jadi ke sekolah Alkitab saya lamar. Saya berdoa, Tuhan, mana yang lebih dulu surat panggilan itu datang, itulah yang saya akan masuk. Nah saudaraku, saya berdoa supaya jangan sekolah Alkitab yang masuk. Soalnya di Manado, di pedalaman, di Muat jauh, saudaraku. Jadi
Akhirnya saya berdoa, Tuhan supaya saya terima di itu. Akhirnya yang datang duluan apa saudara? Yang datang duluan adalah sekolah Alkitab. Jadi begitu saya terima soal itu, oke, berarti itu pasti itu Tuhan suruh ya kan? Saya bilang mana yang lebih dahulu panggilannya, berarti itu yang saya akan jalani. Oke, akhirnya saya terima panggilan, ternyata soal Alkitab dulu. 2 minggu kemudian, seminggu kemudian datanglah yang dari Universitas Negeri itu. Aduh, nggak jadi, ya udahlah, aku udah terima dan rasa sayang. Tapi saya percaya hidup saya sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Jangan pernah menyesal mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Dialah segala-galanya. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan masa depan. Di dalam Yesus ada jaminan hidup diberkati. Dan jangan lupa juga di dalam Yesus diberikan karunia untuk menderita. Takutnya nggak amin menderita. Biasanya kalau berkat amin, ya kan? Tapi kalau menderita, oh ternyata jemaat sini sudah siap rela menderita untuk Tuhan Yesus Kristus, ya. Haleluya. Yes, rela menderita untuk Kristus, ya. Kalau zaman sekarang banyak Paulus, Lukas, Petrus, Yohanes, Markus, mereka dipenjara bukan karena Injil, ya kan? Karena narkoba, karena free sex, karena pelecehan seksual, karena korupsi. Tapi kalau zaman dulu kan Stefanus, Markus dipenjara karena Injil. Itu perbedaannya, ya. Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Pasti hidupnya benar-benar dimurnikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih, saya punya istri satu saja, ya. Makanya saya jadi orang Kristen, karena yang hanya istrinya cuma satu adalah orang Kristen. Kalau kepengen 2 atau 3, keluar dari Kristen, ya kan? Oke, kepengen 2 atau 3 atau 4 ya, atau 5. Bahkan saya pernah ketemu dengan satu bapak-bapak di bawah usia saya. Dia cerita, ngobrol, naik Grab, waduh mobilnya kok bagus banget Pak. Iya, saya kan seorang arsitek katanya. Wah, luar biasa Pak. Kok jadi juga enggak, aku lagi mendidik adik saya katanya. Bapak tinggal di mana? Oh, saya aslinya dari sini. Dan istri saya di mana? Istri Bapak di mana? Istri saya di Sukabumi 1, di Jakarta 2, di Makassar 3, di sini 1. Oh, jadi 7 Pak. Tapi rencananya mau 9 ya. Oh my God. Oh my God. Ya. Jadi kalau saudara mau 9, nggak ada di gereja ini. Betul nggak? Makanya bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi anak Tuhan. Only one, satu untuk selamanya. Amin. Yes, ya. Makanya anak-anak muda, carilah yang seiman, ya, supaya kamu ganti madu, ya kan? Betul nggak? Iya lah. Kalau nggak seiman kamu bisa dimadu, nggak cocok cerai, ya kan? Emang mobil bekas, ya kan? Mobil bekas bosen ganti. Kalau istri bosen ya terima aja, ya kan? Makanya kalau kita bosen berarti pernikahan kita tidak didasarkan atas kasih Kristus. Iya, walaupun kita sudah lama menikah, dulu mungkin istri kita mulus bagaikan apa? Bagaikan ikan lele, ya mulus, ya kan? Gaya jerawatnya, ya. Tetapi setelah menua, makin keriput, ya kan? Makin keriput. Kepengen cepat mulus, nggak usah pakai bedak. Nah, tinggal foto selfie di filter saja. Cukup pakai Dr. Samsung dan bedak Oppo. Pasti mukamu akan mulus, ya kan? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, terjadinya satu perubahan di dalam di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya. Ketika kita menikah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan dasar kasih Kristus, itu tidak akan mempengaruhi cinta kita kepada pasangan kita. Amin. Amin. Ya, dulu mungkin istri kita bagaikan gitar Spanyol bodinya, ya. Ternyata setelah sekarang udah punya anak 5, seperti gitar beton. Apa? Yang rusak siapa? Suami juga yang rusak, ya. Kalau suami sampai ditinggalkan berarti ada suami yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, tapi saya tidak akan berbicara tentang pernikahan hari ini. Saya akan bicara tentang biblical economy, ya. Anak saya satu, ya. Sebenarnya pengen banyak, tapi dikasih 1, ya. Nah, anak saya banyak, anak asuh saya ada sekitar 28 sekarang di Panti Asuhan Kali Takung di Kota Sukabumi. Saya pelayani Panti Asuhan dan pelayani di jaringan doa Kota. Dan saya bergabung dalam tim Legacy Ministry
sebagai simpatisan tahun 2024 bulan Januari ya, belum lama. Dan saudaraku, kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 11. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita bagi semua, kita baca dengan iman, dengan profetik ya. Ayat 11, pasal 11 ayat 24 sampai 25. Amsal itu di perjanjian baru ya. Oh lama ya, oke. Aku lupa. Oke ya, Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya ya. Jadi misalnya saudara punya pohon apa? Pohon kelapa sawit. Nah, misalnya saudara tanam pada musimnya tidak berbuah. Nah, saudara kecewa nggak? Kecewa ya. Kenapa ini tidak berbuah? Mungkin ada hamanya, mungkin kurang pupuknya, bisa juga ya. Nah, saudaraku, kehidupan kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air kehidupan. Ketika terus melekat dengan Tuhan di dalam sebagai air kehidupan, nah kita sebagai pohon itu akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Karena kalau pohon sudah bertahun-tahun waktunya berbuah tetapi tidak berbuah, apa yang kita lakukan? Kita bisa tebak ya, seperti waktu pohon ara. Pohon ara, dan Yesus melihat pohon ara. Terus kemudian pohon ara yang tumbuh subur tetapi tidak menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tutup. Karena apa? Hanya bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang bertumbuh dan berbuah ya. Bertumbuh itu daunnya lebat ya. Tapi kalau tidak menghasilkan buah, itu gak ada artinya. Nah, bertumbuh itu lebih fokus ke diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Misalkan, oh, saya mau kerjanya GBI, Daud biar bertumbuh. Jangan cuma titik sampai bertumbuh, ingat. Karena itu hanya untuk diri kita sendiri, ya. Ingat, oh iya, saya mau bekerja GBI Daud karena saya mau bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, buah itu siapa yang dimati? Orang-orang di sekeliling kita, masyarakat di sekeliling kita, agar mereka tahu ini jemaat GBI Kemah Daud yang berbeda dengan yang lain. Ternyata hidupnya berbuah, suka menolong orang lain, suka memberkati orang lain, bahkan hidupnya tidak pernah menghitung untuk pelayanannya. Nah, berbuah. Nah, kalau buah jeruk siapa yang makan? Kita. Adakah jeruk makan jeruk? Nggak Ada, ya kan? Buah jeruk siapa yang makan? Manusia. Saya dan saudara. Yang makan orang lain nggak mungkin. Pohon jeruk makan buah jeruk. Nah, ketika buah pohon jeruk itu nggak berbuah, apa yang kita lakukan? Kita tebang buah, ganti tanamannya lagi supaya bisa berbuah. Demikian juga Tuhan menanam kita itu bukan hanya sampai bertumbuh, tapi berbuah lebat. Berbuah melalui apa? Yaitu melalui kehidupan kita, agar kita benar-benar memberkati orang-orang di sekeliling kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus proaktif, bukan pasif. Itulah perbedaannya kekristenan dengan agama-agama lain. Kalau kekristenan, kalau agama lain begini, lo berbuat baik, baru gua berbuat baik, baru saya berbuat baik. Tapi kalau kekristenan tidak. Sebelum mereka berbuat baik, kita harus berbuat baik terlebih dahulu. Sekalipun mereka tidak membalas kebaikan kita jangan pernah kecewa. Karena itulah buah, berbuah. Ya, kadang-kadang orang yang memetik buah kita nggak terima kasih sama kita, nggak kasih uang kembali sama kita.
No, gak masalah. Karena yang kita lakukan sesungguhnya adalah berbuat dan menjadi berkat. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita, bukan nama Romel yang dipermuliakan, bukan, tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang yang kita tolong, kita jangan pernah kecewa dan jangan pernah komplain. Kenapa? Kalau kita komplain, berarti perbuatan baik kita akan menerima balasan dari orang lain. Nah, ketika kita berharap balasan dari orang lain, berarti kita cukup sampai di situ, ya. Nggak dapat dari Tuhan. Jadi mau pilih mana? Balasan dari orang atau dari Tuhan? Dari Tuhan kan? Ya. Kalau dari Tuhan itu unlimited balasannya. Tapi kalau dari manusia terbatas. Paling kalau saudara misalkan undangan 100.000, nanti dibalas paling 125, ya kan? Kita kan kalau undangan misal pernikahan ya, balas-membalas, betul nggak? Kalau dia nggak undangan, nggak datang ke pernikahan anak saya. Dia ngundang, kira-kira saudara bagaimana? Mau datang nggak? Kemungkinan kecil datangnya. Itulah manusia, ya kan? Tapi kalau anak Tuhan harusnya proaktif. Proaktif, jangan menunggu orang itu berbuat baik sama kita, kita baru berbuat baik. Itu gak beda jauh dengan agama-agama lain. Makanya Yesus tegur pada ahli Taurat dan orang Farisi, jikalau kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, semuanya sia-sia. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah bicara hubungan. Hubungan dengan siapa? Tanda salib Kristus. Ke atas vertikal hubungan dengan Tuhan. Dan ke samping dengan sesama. Jadi saudaraku, kalau kita berkata aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi kalau kau masih punya musuh dengan sesamamu, dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, kata Tuhan itu omong kosong. Kenapa? Yang kelihatan saja kamu gak cinta, apalagi yang tidak kelihatan itu Tuhan. Jadi Tuhan itu gak bisa ditipu dengan nyanyianmu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, sambil menangis. Tuhan, aku cinta kamu, aku cinta kamu Tuhan. Ternyata Tuhan dari atas bohong. Nah, ya. Mungkin Pak Pendeta Lukas bisa ditipu oleh saudara, karena Pak Pendeta Lukas nggak tahu hatimu, tapi Tuhan tidak bisa tertipu. Ya, Tuhan tidak bisa tertipu dengan sikap hidupmu. Makanya saudaraku, kita sebagai anak Tuhan, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, jangan purba, pura-pura baik. Ya, dan purba, bro. Saya waktu ke Toba dikasih nama purba, pura-pura baik. Tapi anak Tuhan di GBI Temandau baik yang sesungguhnya. Sehingga di sini tidak ada serigala berbulu domba. Ada nggak serigala berbulu domba? Tidak. Tidak ada ya. Tidak. Serigala berbulu domba adanya di mana? Di luar sana. Di gereja. Cuma di gereja GBI Temandau nggak ada. Maksudnya nggak ada yang ngaku. Kalau ngaku, nanti pasti Pak Pendeta Lukas langsung kunjungin ya, ditumpangin tangan, lepasin roh apa? Roh serigala berbulu domba. Nah, mau tahu nggak ciri khas serigala berbulu domba? Nah, kalau ketemu misalkan nih, wah, di depan Pak Pendeta Lukas, aduh, Pak Pendeta ganteng banget, aduh Pak Pendeta itu paling baik, nggak ada bandingannya. Nah, pada waktu di depan Pak Lukas, begitu Pak Lukas pergi, saya itu paling tidak suka, tahu nggak? Terlalu keras. Dia nggak suka sama pendeta itu. Pak Lukas saya nggak suka. Tapi waktu di depan Pak Lukas bilang baik. Begitu di luar tidak. Nah itu namanya apa? Serigala. Lebih bahaya mana? Serigala berbulu domba atau serigala berbulu serigala? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kalau serigala berbulu serigala kita udah tahu bahwa itu bahaya. Kita siap-siap
Tadi Pak Pendeta bilang berdoa agar tidak ada gajah dan harimau di jalan. Nah itu karena bahaya, ya bahaya. Nah saya bilang, tapi kita tahu berjaga-jaga. Oh iya, ada musuh harimau. Oh iya, ada gajah. Nah, oh iya, ada serigala, buas. Nah, kita jaga-jaga. Udah tahu pasti dia kalau mau jahat kita udah siap-siap untuk senjata, betul nggak? Tapi kalau serigala berdomba, tidur sama kita, melayani bareng sama kita, ya kan? Mungkin satu tim dengan kita, pergi bareng sama kita, tiba-tiba dia nusuk kita. Jadi mana nusuknya? Di belakang. Nah sakitnya di mana? Di sini. Sakitnya di sini kalau ditusuk sama orang teman-teman dekat kita yang betul nggak? Kalau aduh, makanya kalau tantangan dalam gereja paling berat tantangan dari mana? Dari dalam. Susah diberesin kalau dari dalam. Makanya di sini jangan ada serigala berbulu domba. Semua domba berbulu domba. Amin. Nah, biar taat jinak sehingga gampang diatur, ya kan? Ya kasihan apa gembala, udah banyak yang diatur, kalian bisa diatur. Tapi jemaat Kemah Daud pasti mudah diatur. Amin. Berikan kepada Yesus Kristus. Oke, kembali kepada kebenaran kita biblical ekonomi. Ya, biblical ekonomi artinya ekonomi menurut Alkitab. Nah, saudaraku, ekonomi menurut Alkitab. Saudara, saya jelaskan. Kalau saudara dagang mau jualan, biasanya berharap dapat apa? Untung. Nah, tapi biasanya membeli barang untuk jualan, kita jual lebih murah atau lebih mahal daripada harga belinya? Lebih mahal. Lebih mahal, supaya dapat apa? Untung. Untung. Itulah ilmu ekonomi, ya kan? Memberi, mengeluarkan sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itulah ekonomi, ilmu ekonomi pada umumnya. Itu mengerti? Ya, ingat ya. Makanya harus bedakan bisnis mengeluarkan sedikit-dikitnya, memperoleh boleh nggak kita berbisnis? Boleh. Boleh nggak dapat untung? Boleh. Kalau nggak dapat untung, sosial itu namanya, ya. Itu dari pelayanan. Makanya harus beda, ya. Nah, itu ilmu ekonomi pada umumnya yang saudara pelajari di sekolah. Nah, tapi kalau biblical ekonomi itu beda dengan ilmu ekonominya dunia. Nah, 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan berapa? Hah? 12 bakul. Betul? Itu menurut matematika siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Makanya Yesus dapat nilai matematika ya Pak? D, gak lulus. Masa 5 ditambah 2 dibagi 5.000 tidak termasuk apa? Perempuan, istri-istri gak dihitung, belum anak-anak, masih sisa 12 bakul. Coba pakai kalkulator. Coba menurut ilmu matematika dunia berapa? 0,0,0,0,0. Di kolom katanya begini yang bilang gitu. Coba kalau waktu itu ada orang Batak sama Manado yang datang, pasti gak ada sisa 12 bakul. Masuk plastik. So pasti, tadi aja gak ada sisa. Makanya jangan macam-macam sama orang Batak sama Manado ya. Apalagi orang Manado, setan aja dia makan loh. Iya. Orang Manado itu kalau misalkan nabrak ular patola, ular saja yang gede-gede tiang listrik, dia nggak takut, ditabrak aja pakai mobil, langsung diambil. Haleluya, berkat Tuhan. Iya. Kata orang Batak, saya bawa binatang merayap, aku makan kecuali kereta api, itu pun kereta api. Binatang merayap apa aja, Manado apa aja dimakan kalau saudara berkata, saya itu doyan semuanya, kecuali kucing. Ular masih beli, kan? Tapi tikus, telur, riau semua. Makanya jangan macam-macam sama saya. Ya. Makanya saya nggak takut setan aja gua makan ya. Orang Manado, kenapa waktu itu Adam dan Hawa waktu digoda sama ular jatuh dalam dosa? Karena apa? Karena Adam dan Hawanya orang Yahudi, orang Israel. Coba kalau orang Manado, ya, langsung diringkus, bakar. Iya kan? Makanya jangan macam-macam sama orang Manado dan orang Batak. Setan aja dimakan, apalagi kamu ya. Oke. Jadi saudara-saudara yang tersirat Yesus Kristus,
Matematikanya Tuhan Yesus beda dengan ilmu ekonomi yang dunia, ya. Ekonomi memberi cil-cilnya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi berbeda dengan ekonomi Alkitab. Di dalam Amsal ini dikatakan, orang yang semakin menyebarkan harta diberi apa? Jadi semakin banyak memberi malah setuju atau setuju? Tapi mau praktek enggak masalahnya? Nah itu setuju sih setuju. Mau praktek enggak? Mau praktek enggak? Amin. 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 Pasti gak ada persembahan 2000 di sini nanti ya. Makanya yang paling bahagia adalah uang 2000 di mana-mana masuk surga, saudaraku. Di mana-mana di bawah tempat ibadah 2000. Bahkan pernah saya pergi satu tempat, susah sekali menemukan yang merah, katanya kok nggak ada ya. Apakah yang merah itu pada ke mall sukanya, nggak suka ke gereja, ya kan? Tadinya ibu-ibu, bapak-bapak sudah buka merah, ditukar dulu 2000-an, jadi 50 kali 2 dikasih kan? Ibu-ibu, bakso harga berapa sekarang? 15. Kenapa membeli bakso 15.000? Masa ibadah 2.000? Sedih Tuhan. Itu bukan miskin tapi pelit, ya kan? Saya mau bilang, orang pelit masuk kerajaan surga nggak? Enggak. Dosanya jadi minta nggak boleh. Iya dosa pelitnya gitu loh. Dosa pelitnya diminta nggak boleh sama Tuhan. Salibkan dosa pelitmu agar kamu bisa hidup berkelimpahan. Kepengen diberkati, aduh saya kepengen seperti pengusaha-pengusaha Cina ya, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi memberi gitu loh. Pengen berkat muncul kayak air jatuh dari talang. Tidak bisa, ya kan? Inilah ilmu siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, bayangin. Mau nggak? Serius? Saudaraku mungkin kadang-kala ya itu. Kenapa? Saya terbesar Tuhan, bukan berhala, bukan. Saya terbesar Tuhan, bukan wadah, bukan. Saya terbesar Tuhan adalah Mammon. Maka dari itu banyak orang rela tinggalin Tuhan. Apa? Karena Mammon. Coba ibadah seminggu sekali kalau absen. Betul atau betul? Tapi kalau cari duit, absen nggak? Makanya ada lagu yang ada di sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Pagi? Siang? Petang? Malam? Cari apa? Uang? Bukan? Bukan Tuhan. Ya, makanya Tuhan sedih. Saingan terberatku adalah Mammon. Orang bisa rela pagi, siang, petang, malam, korbankan waktunya untuk mencari uang. Tapi mencari Tuhan dihitung-hitung, ya kan? Dihitung-hitung. Makanya ada gereja GSJS ya, gereja 1 jam saja ternyata begini saudara, sindiran itu. Sindiran begini loh. Yesus bilang, bisakah? Bisakah saudara berjaga-jaga 1 jam saja gitu? 1 jam saja. Sampai Tuhan dengan memelas banget ya minta sama kita waktunya 1 jam dia berdoa bareng aku. Masa nggak bisa sih? Masa cari duit bisa 7 jam, 10 jam, 24 jam? Ya betul nggak? Betul. Tapi buat aku sejam aja kok susahnya minta ampun. Itulah saingan terberat Tuhan adalah Mammon. Saingan terberat Tuhan Mammon. Bukan berhala, bukan. Mammon, karena orang dengan Mammon dia bisa timbul segala kejahatan. Makanya banyak orang yang saling membunuh karena kejahatan. Karena apa? Karena cinta uang. Kita boleh kita semua orang perlu uang, betul nggak? Semua orang butuh uang. Saudara butuh uang? Butuh. Ya, semua orang butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Jadi lagunya Gus dengan apa? Hati senang walaupun nggak ada uang. Benar atau bohong? Bohong. Tuh bapak-bapak dengar kata ibu bohong. Makanya kalau ibu-ibu sakit itu nggak usah dibawa ke dokter, percuma. Saya buat bayar dokter, tempelin aja uang 200 ribuan merah pel, langsung sembuh. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Makanya bapak-bapak jangan mau pergi ke dokter atau ibu yang sakit, cukup tempel 5 gepok, langsung sembuh. Pak, makasih ya. Kok obatnya mujarab ya?
Kalau dikasih minum bontrek gak sembuh-sembuh, tapi tempelin 5 lembar merah semua, langsung, wih, apa? Obatnya mujarab ya Pak. Nanti gak apa-apa sakit lagi, biar obatin lagi gitu kan. Jangan sering sakit ya. Cukup sebulan sekali gak diobatin yang 5 lembar itu. Maksudnya sakit pura-pura ya kan. Oke, saudara yang Islam Tuhan ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini hukum ekonominya Tuhan. Makanya matematika Yesus itu 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12. Artinya tidak terhingga. Jadi God unlimited, Allah yang tidak terbatas, memberikan berkat kepada kita tidak pernah berhitung. Ketika kita memberikan berkat pun tidak hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Kalau saya berhitung, ngapain gua kesini? Istilahnya, kalau mau saya berhitung dengan Tuhan, enak-enak di Sukabumi. Saya main tenis tiap hari. Ya, mau kan sini kan harus ada pengorbanan waktu dan juga uang. Ya, kan buat saya uang bukan segala-galanya. Walaupun saya butuh uang, tapi ketika saya mau pergi misi, saya nggak pernah berpikir tentang uang. Saya percaya pasti Pak Jaya menyediakan. Kenapa? Menabur. Artinya menabur. Kapan waktunya kita menabur? Kalau sudah kaya raya, kapan waktunya kita menabur? Oh, nanti kalau sudah punya mobil bagus baru saya menabur. Nanti kalau kelapa sawitnya panen besar baru saya menabur. Oh, nanti kalau saya gajinya besar seperti direktur, saya baru menabur. Ternyata nggak gajinya besar. Ingat, menabur, kapan waktunya kita menabur? Kita menabur pada waktu mulai dari hal kecil. Sekalipun kita dikatakan orang nggak punya, kita bisa menabur. Contohnya janda di Sarfat, itu teladan yang luar biasa. Janda di Sarfat bukan orang kaya, tapi orang miskin. Punya pada waktu itu Alkitab berkata punya segenggam tepung, terus setetes minyak. Itu tiba-tiba ada Nabi Elia masak, istilah datang masak. Bah, minta bikinin kue, roti. Kira-kira nih, Pak Bibel, kalau Pak Bibel dia punya uang, dia punya ini misalnya nih ya, punya tepung tinggal atau beras tinggal, ya kan? Terus kemudian minyaknya tinggal sedikit, kan buat keluarga bapak udah habis ya. Ini normalnya ya. Terus Pak Pendeta datang, Pak, aku mau makan. Kira-kira bagaimana Pak? Pikir-pikir dulu kan? Ya sama yang terjadi dengan janda di Sarfat juga, pikir-pikir dulu. Tapi ini Elia nggak tahu ya. Ini Nabi hamba Tuhan nggak tahu diri atau bagaimana? Kalau mungkin saya melakukan begitu kepada Pak Bibel atau Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta atau Pak Bibel akan kata, ini pendeta nggak tahu diri. Tapi Elia bolak-balik terus gitu loh. Padahal janda di Sarfat udah bilang, ini tinggal segini buat anak saya. Kalau saya kasih ke kau, pasti anak saya mati. Tapi Elia itu terus mengejar sampai akhirnya, saudara, janda di Sarfat itu memberikannya seperti seorang wanita sakit pada waktu melahirkan. Ya kan? Kalau mungkin janda di Sarfat itu punya sekarung tepung, mungkin sedrum minyak atau mungkin 1 galon minyak. Ketika Elia datang minta begini itu terlalu kecil untuk memberi buat Elia. Itu kecil sekali. Betul atau betul? Kecuali kalau janda di Sarfat pelit, dia nggak akan kasih. Tapi ini tinggal segenggam, harus buat anak dia. Kalau di Elia pasti mati. Tapi saudaraku, inilah bicara tentang ketaatan. Ya, bicara tentang ketaatan. Ketaatan untuk memberi, menabur di saat kekurangan. Di saat kekurangan pun kita bisa menabur. Bukan menjadi minta. Nanti tunggulah pembagian dari gereja ada diakonia tiap bulan. Kalau mental saudara seperti itu, terus mental saudara akan miskin terus selamanya. Misalnya, bulan pertama saya terima diakonia, bulan berikutnya kalian harus punya target. Bapak pendeta kasih ke yang lain. Kira-kira Pak Pendeta mendengar begitu, bangga enggak? Jemaatku sudah berubah luar biasa ini. Saya yakin setelah ini pasti akan mengalami terobosan yang luar biasa. Nah,
saudara, saya mau bilang begini. Memberi di saat kekurangan dibutuhkan apa? Ketaatan. Karena itu pengorbanan, sacrifice, pengorbanan, rasa sakit untuk memberikan itu. Tapi itu memang belajar untuk taat. Akhirnya jadi sahabat dengan sakit, ya sakit. Diberikan nih, kalian. Akhirnya apa saudaraku? Akhirnya berlimpah. Terus minyaknya nggak habis. Memang dalam hal memberi satu dibutuhkan kepekaan dan ketaatan pada Tuhan. Amen. Itu saja sebenarnya. Ini saya mau kesaksian sedikit. Dulu ada satu teman saya kan selalu dari dulu memang relasi saya dengan tim doanya Pak Niko ya di Sukabumi. Saya tuh waktu itu lagi bangun SICC ya kan kita tangan satu tiang siapa yang nabung satu tiang ya. Nah, saudaraku, saya punya uang 500.000 waktu itu. 500.000-nya doang gitu. Tiba-tiba, tapi saya itu digerakkan untuk nabung, tapi nggak tahu mau kemana gitu menabungnya, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada satu pengerja PBB yang datang. Dia bawa selebaran tentang SICC. Ini dia. Kalau mau menabung di sini, padahal dia nggak tahu kalau hati saya mau menabung, tapi menabungnya pun dengan rasa apa? Aduh sayang banget masa. Pada waktu saya doa disuruh uang itu dikasih pokoknya kemana gitu. Tapi saya belum tahu mau kemana. Akhirnya ada satu pengerja yang berdoa, dia bilang teman saya, dia kasih selebaran itu. Nih kalau lo menabung di tiang, lagi bukan menabung di tiang SICC itu aja. Akhirnya saya dengan aduh ya harus taat ya punya segini-gininya. Ya taat. Saya juga nggak kepikiran kalau Tuhan itu akan balas dengan hidup berkelimpahan. Maksudnya dengan balas dengan hal yang luar biasa. Saya juga nggak kepikir. Tapi saudaraku, dalam beberapa bulan aneh. Tiba-tiba saya pergi sama bos saya ke satu perumahan yang sekarang saya tempatin. Perumahan, bos saya bilang gini, ayo kita jalan-jalan ke keliling-keliling lihat rumah. Nah, lihat rumah. Saya disuruh masuk rumah yang lumayan paling mahal di Sukabumi pada waktu itu. Waduh, dia bosnya bilang, Mel, turun lo, ngapain? Doa lah ini rumah. Kamu turun injakan kaki kamu. Minta, kan Tuhan bilang katanya ketika kamu injakan akan jadi milik usaha kamu. Uang dari mana ibu katanya? Itu kan mahal. Gaji saya cuma 1 juta. Nanti bagaimana bisa beli rumah yang seharga begini? Akhirnya tiba-tiba saya turun lah. Saya loncat-loncat, dalam nama Yesus, ini aku pasti punya rumah di sini gitu kan. Nah saudaraku, entah bagaimana, saya juga bingung. Akhirnya saya disuruh beli rumah di situ, dan saya beli rumah di situ, uang cuma 1 juta, bayangin, gajinya, tapi cicilan 4 juta, masuk akal nggak? Nggak masuk akal banget. Tapi karena aku percaya mata-matanya Tuhan Yesus. Waktu itu saya bekerja di satu perusahaan dan saya itu tetap melayani Tuhan walaupun saya bekerja di perusahaan karena saya nggak mau tinggal di Tuhan, tetap melayani Tuhan. Nah, saudara aku yang selalu Yesus. Nah, akhirnya saya bisa beli rumah di situ. Waktu itu harganya sekitar hampir tahun 2008 ya, sekitar hampir 400 juta. Uang dari mana? Tapi caranya Tuhan luar biasa. Pokoknya saya jadi punya rumah di situ, pokoknya titik perjalanannya juga nggak tahu, pokoknya mujizat Tuhan, saya jadi punya rumah di situ. Ternyata saya ingat, oh iya mungkin itu hasil tabungan saya di SICC, saya dapat bonus itu dari Tuhan. Amin. Iya. Nah dibutuhkan apa? Taat dan kepekaan. Ya. Karena cinta Tuhan jadikan 10 kali lipat, ya berapa kan? 60 kali lipat. 100 kali lipat. Saya pernah loh waktu di sekolah, di kampus ceritanya itu. Kan di kampus biasanya setiap pagi itu ada persembahan, ya. Ada persembahan. Waktu itu saya punya uang 100 perak. Aduh, ada persembahan. Semua orang biasanya teman-teman kalau nggak ada persembahan dia ke toilet. Mudah-mudahan cuma di sini nggak ada yang kalau pas persembahan kalau nggak punya uang ya udah diam aja, nggak usah ke toilet, pura-pura ke toilet kan, ya.
Ya ini teman-teman pada ke toilet, saya enggak ya. Saya enggak, aduh 100 mau buat transport. Tapi akhirnya enggak tahu masih 100. Perak zaman dulu tahun 90 ya. Kalau sekarang kan masih dapat Indomie berapa ya? Dulu Indomie harga 25 perak, berarti masih dapat Indomie 4. Indomie 4 ya. Nah, waktu itu, aduh dia hanya nggak punya uang, hanya pergi pelayanan jalan kaki, ya kan? Terus saya diajak sama teman saya main ke rumah tantenya ceritanya. Nah, bukan khotbah loh, enggak. Pokoknya main aja ke rumah tantenya. Saya main lah ke sana. Main jalan kaki sekitar 1 jaman lah, jalan kaki. Akhirnya main. Pas pulang, tiba-tiba tantenya ngejar-ngejar saya. Bro, katanya. Kenapa tanya? Dia bawa sarung tempel, nyes, apa yang dia kerasa? Dibuka 10.000 loh, saudara. Wow, jadi berapa kali lipat tuh? Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Beres itu mampir di rumah tantenya lagi, yang satu. Ya saya nggak pernah berharap bahwa dia akan ngasih amplop, nggak pernah. Kalau saya nggak ngapa-ngapain, kok cuma main doang. Nah, pas pulang tantenya ngejar lagi yang satu. Tunggu, katanya. Apa lagi ini? Bulu romaku. Merinding bulu romaku dan hidup jantungku. Apa ini ya? Nah, ternyata setelah dikejar, sarang tempel lagi. Dibuka berapa? 5.000 rupiah loh saudaraku. Jadi udah berapa itu? 15.000. Melebihi janji Tuhan nggak? Melebihi. Bukan 100 kali lipat, tapi 150 kali lipat saudaraku. Itu memberi. Di saat kekurangan dibutuhkan kepekaan dan ketaatan, kerelaan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya dan saudara. Amin. Amin. Dibutuhkan ketaatan. Makanya jangan takut kalau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, siapa memberi banyak berkat diberi kelimpahan? Aneh ya. Kalau matematikanya dunia kan makin banyak mengeluarkan uang, makin boros, ya kan? Makanya ini mah tabungannya bukan tabungan BNI, ini BCA ini. Apa BCA? Bank Sentral Allah. Bank Sentral Allah. Nah ini tabungan BCA ini. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang ayat selanjutnya. Oh, tadi ayat sebelumnya dong. Ayat 24. Oke, ada yang menyebar, ada yang menyebar harta. Sepertinya boros ya, boros banget menyebar. Ada anak kecil sebar. Tetapi bertambah kaya, aneh ya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Nah, coba introspeksi, cek kita yang suka menghemat luar biasa. Artinya gini loh, saudara, beli bakso mampu, tapi kalau buat pekerjaan Tuhan nggak mampu, ya kan? Nah, itu berarti menghemat luar biasa, maka hidupnya pasti akan terus berkekurangan. Ini kata Alkitab. Kata Alkitab loh, bukan kata saya ya. Jangan nanti saya pulang dilemparin batu. Ya. Ini kata Alkitab, ya kan? Kalau saudara mau lemparin batu pada Alkitab, ya. Ini kata Alkitab. Tinggal saudara mau praktek atau tidak, terserah saudara, itu keputusan di saudara masing-masing. Kenapa? Karena saya ingin hidup dimanapun saja berada, kita bisa hidup diberkati, minimal kita bisa mencukupi diri kita sendiri, nggak perlu bergantung sama orang lain. Apalagi bergantung sama gereja. Kalau bisa kita support gereja. Amin. Sehingga diakonia di gereja ini bukan untuk jemaat, tapi untuk orang lain. Karena jemaat di sini diberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Amin. Mau diberkati? Amin. Amin ya. Nah, orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Aneh. Kekurangan, menghemat. Kan kalau dalam istilah ekonomi kan kalau kita menabung, menghemat, hemat pangkal kaya. Kan cara ilmu menabung itu hemat pangkal kaya. Boros pangkal miskin, ya kan? Tapi Alkitab tidak. Nah, borosnya untuk apa? Ingat loh. Borosnya untuk apa? Bukan untuk pesta pora, bukan. Tapi borosnya untuk menolong orang lain, menyebar harta untuk membiayai kekurangan orang lain. Kalau ada yang anak-anak yang nggak bisa sekolah, jangan segan-segan biayain sekolah itu. Gak usah takut, pasti Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan cukupkan. Saya bukan orang kaya, tapi buat saya cukup. Karena Yesus cukup bagi saya. Amin. Enakan jadi orang kaya atau orang cukup?
Yang cukup. Cukup. Mau beli mobil cukup. Mau beli rumah cukup. Mau beli ladang cukup. Mau menikah cukup. Jadi, saudara, cukup. Yesus cukup bagi kita. Amin. Amin. Karena Dia adalah Tuhan Yehova Jireh. Bayangin ketaatan Abraham. Ini diuji luar biasa. Pada waktu Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan putranya yang tunggal anak satu-satunya, dia dengan lugunya tanpa komplain dengan Tuhan, dia bawa Ishak, nggak ngomong-ngomong ke Ishak, tahu-tahu Ishak dibawa ke Bukit Moria. Ishak terus diikat si Ishaknya, mau dipanggang gitu loh. Ishak sampai bingung, mau diapain saya? Tapi Tuhan melihat ketaatan Abraham. Ya, Tuhan melihat ketaatan Abraham. Pada waktu Tuhan lihat ketaatan Abraham, jangan anakmu dipersembahkan, ini ada karunia domba. Bayangin, dombanya tadi ada nggak? Nggak ada. Itu Tuhan bisa menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Amin. Nah, itulah kehebatan Yesus Kristus, ya. Makanya tapi matematikanya dapatnya nilainya D, nggak lulus ya, karena 5 ditambah 2 dibagi 5.000 sama dengan 12 tahun, nggak masuk akal soalnya itu, ya. Tapi olahraganya, ya, renangnya dia A+. Kenapa? Disuruh renang malah jalan di atas air. Keren kan? Oh, apalagi kimianya A++, ya. Kenapa? Dia ubah air menjadi anggur. Mana ada guru kimia yang bisa mengubah air jadi anggur? Kagak ada ya. Nah, saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. 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 Jadi segala sesuatunya nothing is impossible. Jadi tidak ada sesuatu yang nggak bisa. Pasti bisa bersama Yesus Kristus. Asal apa? Kita taat, tunduk, percaya dan setia. Alkitab berkata bahwa hidupmu akan diberkati ketika engkau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, dan engkau tetap berjalan setia, maka hidupmu akan diberkati. Adonanmu akan diberkati, ladangmu akan diberkati, daganganmu akan diberkati, buah kandunganmu akan diberkati. Amin. Itu janji Tuhan. Kalau kamu setia, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu janji Tuhan. Nah, untuk menutup khotbah, nggak usah panjang-panjang ya, atau sudah panjang ini ya. Nah, yang penting saudara praktek sekali. Waktu saya mau ke sini, mau ke pelayanan, ya jadwal pelayanan kita masih oke. Nah, pada hari Minggu, pada hari Senin tiba-tiba saya cek rekening saya. Kaget, ada orang transfer, kaget, jangan-jangan salah transfer ini. Saya langsung samperin ke orangnya, anak adik saya datangin pas betul, saya datang. Ini kok ada nama kamu masuk ke rekening saya? Kenapa? Kamu salah ya? Soalnya nggak pernah sama sekali, ya kan? Tiba-tiba, loh, kok? Pas saya langsung datang ke rumahnya, takutnya dia lagi transfer salah masuk, gitu kan? Makanya saya datanglah ke rumahnya, saya bilang ini salah mas, namanya jangan cari namanya ya, Dek, ini kok kamu salah masuk ya? Kenapa Pak? Ini ada nama kamu masuk rekening saya. Oh enggak. Kenapa? Itu yang buat Bapak. Wow. Jadi God enough for me. Untuk pekerjaan Tuhan, jangan pernah berhitung, jangan pernah takut. Karena apa? Ketika pekerjaan Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Pada waktu Tuhan izin saya buka panti asuhan. Di sana sekarang saya buka panti asuhan ada sekitar 35 anak, sekarang udah pada lulus 38, tapi terus lagi generasi terus udah sekitar generasi kelima ya. Mereka ada yang kuliah, ada yang jadi pendeta. Nah sekarang ada 28 di sana. Dan saya buka dulu, tahu nggak, punya uang cuma 200.000. Tapi Tuhan suruh buka panti asuhan. Masa saya sampai berdoa minta peneguhan Tuhan. Kalau misalkan saya diutus ke gereja yang besar, saya nggak akan berdoa minta peneguhan Tuhan, langsung yes, amin, oke, siap. Ini suruh buka panti asuhan, gagal sendiri buka panti asuhan, bukan istilah bisnisnya bocuan, ya bocuan. Nah, ini Tuhan saya berdoa. Waktu saya di perpustakaan saya berdoa, satu buku jatuh sejam bersama George Muller. Saya baca George Muller, dia menolong 10.000 anak panti di Inggris dan dia tidak pernah meminta-minta. Nah, saudara, ayo saya kan nggak punya uang. Saya waktu itu keluar dari gereja sebagai full-timer, saya nggak punya uang, nggak punya gaji, punya uang 200.000 untuk bikin akte. Akhirnya saya relakan itu. Nah, saudaraku,
puji Tuhan dalam perjalanan waktu 6 tahun panti asuhan itu akhirnya aku punya saldo dan saya beli tempat sekitar 1000 meter di kota Sukabumi. Waktu itu saya bilang, Tuhan kita punya uang segini, gak cukup. Waktu itu Pak Haji bilang harganya 260, akhirnya saya dikasih tempo 3 bulan, bayar 160 ke Pak Haji. Tapi kita harus tertib seperti bulan, tunggu seperti merpati. Beli tanah, jangan sampai udah beli tanah nggak dapat izin, karena di sana kan agak lumayan tinggi ya. Pak Pendeta tahulah situasi di Sukabumi ya, jadi nggak sembarangan di sana. Nah, ketika akhirnya sudah ditandatangan sampai RT dan camat sudah tanda tangan, baru saya kasih DP 160 dan sisanya 100 kurang, jadi kasih tempo 3 bulan. Dan teman-teman bilang udah kredit saja ke bank. Saya bilang kalau kredit ke bank siapa nyicil, udah gitu kan? Emang ada yang bertanggung jawab? Tapi saya mau. Udah ini Tuhan punya, pasti Tuhan bertanggung jawab. Betul. Kami dua. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan udah saya 70 tahun, dia mau buka panti asuhan di Jakarta. Anaknya bilang jangan Pak, Papa cari panti asuhan yang tidak punya tempat dan kirim uang itu untuk panti asuhan Pak. Yang itu yang nggak punya tempat. Akhirnya kami dua jatuh tempo. Saya diteror sama orang bapak ini. Hanya Pak Buntara namanya dari Jakarta. Udah usia 72 tahun waktu itu. Dan dia bilang, Pak saya mau nyumbang katanya buat panti asuhan, buat beli tempat katanya. Waktu itu dia mau belikan tempat seharga 150 juta. Oh Pak saya sudah punya tempat, tinggal kurang 100 juta. Oh kalau begitu saya kasih aja ya buat lunasi. Akhirnya dia sumbang 150 juta. Tahap pertama 100 juta. Akhirnya saya lunasi, saudaraku. Tuhan dan inakomi. Tuhan itu bagi kita. Saya tidak takut. Saya nggak jalanin proposal, nggak. Nah akhirnya satu setelah itu setelah urus 130 juta. Nah pada waktu saya bikin anggaran pembangunan panti asuhan berapa? Karena saya ingin panti asuhan itu homey, bukan kayak panti asuhan sengsara menderita, enggak. Karena kita panti asuhan anak raja, kaya raya. Amin. Iyalah, anak raja, masa surga aja dikasih, masa cuma tempat panti asuhan nggak dikasih sama Tuhan untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, betul nggak? Nah, saudaraku, akhirnya saya anggaran waktu itu 1,2 miliar. Kecil, ya kan? 7 gunung Tuhan Yesus punya, 7 gunung emas di Papua. Betul nggak? Waduh, sampai saya diketawain teman-teman, dibilang gila loh, gila. Ini panti asuhan atau apa katanya? Iya ini panti asuhan, seperti itu. 1,2 miliar. Dari mana lo dapat duit? Saya cuma senyum. Saya ingat saudaraku, Nuh pada waktu di bukit Ararat disuruh bikin kapal. Dibilang apa sama orang-orang? Gila, Nuh masa bikin kapal di atas bukit? Biasa orang bikin kapal di mana? Di tepi pantai lah. Begitu itu beres langsung dorong ya. Dia di gunung, gimana nanti mau ngangkatnya pada untuk pantai. Tapi dia melihat dengan kacamata iman, dibilang gila, dia tetap buat taat, tunduk, taat dan setia. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengikuti Yesus, memang kita harus gila. Gila dengan Tuhan, bukan gila senyum-senyum sendiri. Gila dengan Tuhan. Itu artinya gila dengan Tuhan, imannya radikal gitu loh. Tunduk, taat dan setia. Itu iman radikal seperti siapa? Nuh. Nah pada waktu saya bilang, waduh, aku bilang, saya sih karena itu orang-orang ada bos aku diam, aku bilang gitu. Ah, udah Tuhan yang atur semua. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, saya taat, saya setia, saya lakukan dan Engkau yang bertanggung jawab. Amin. Ya, akhirnya saudaraku semua terselesaikan dalam waktu 1 tahun. Yang lucunya terakhir, saya tiba-tiba ditagih sama developer sisa 60 juta. Masalah lagi meeting jatuh di meja bos saya. Saya pulang ke toko ya kan, jam 10 saya harus keluar dari kantor. Tiba-tiba bos saya ngomel-ngomel marah-marah. Ini apa ini? Kamu punya utang di panti asuhan, malu-maluin katanya. Panggil saya. Kamu sengaja ya tinggal di sini. Aduh, saya lupa. Ternyata lupa membawa berkat. Nah, pada waktu saya lupa, tiba-tiba saya datang marahin sama bos aku. Kamu malu-maluin punya utang ini, beresin katanya. Aku diam aja, aku nggak ada, mau beresin dari mana gitu kan? Aku diam aja. Iya bu, saya bilang, iya bu, saya bereskan. Ada duit nggak? Ya, ada. Begitu langsung bilang sama suaminya, transfer, beresin lunas ini. Kalau maluin Roman punya utang ke panti 60 juta, akhirnya diberesin lunas lah hari itu saudaraku. Aku nggak peduli caranya Tuhan bagaimana. Aku dengan lupa ninggalin surat itu juga saya nggak ngerti. Itu caranya Tuhan yang ajaib. Kalau saya minta kan malu, ya
enggak, itu ketinggalan, saudaraku. Memang saya orangnya rada pelupa, saudaraku. Tapi ternyata kadang-kala pelupa itu ada positifnya juga. Contohnya ini, pelupa ada positifnya. Kalau ada yang nyakitin hati kita, itu lupakan, nggak ingat lagi. Amin, amin. Itu positif. Seperti Tuhan Yesus pada waktu kita berbuat dosa, dia ingat dosa kita nggak? Kagak. Dia ingat kesalahan kita? Kagak. Malah Tuhan dibuang ke tubir laut, ya kan? Jauh-jauh, nggak ingat. Makanya kalau saudara, kalau mengampuni itu artinya apa? Melupakan yang telah dilakukan oleh orang lain. Jangan saudara, oh Pak Pendeta, saya sudah mengampuni Bapak Pardede. Udah Pak, tapi aku memang malas Pak ketemu sama dia di gereja Bapak. Jadi aku pindah aja di gereja lain biar gak ketemu Bapak. Kira-kira itu sudah mengampuni belum? Belum. Kalau mengampuni kita bertemu dengan Pak Daniel. Karena Pak Daniel pernah nyampe dari saya. Halo Pak Daniel, apa kabar? Luar biasa? Luar biasa. Ya ketemu biasa aja. Seperti nggak pernah terjadi apa-apa dengan Pak Daniel. Itu baru namanya mengampuni. Mau diberkati Tuhan? Amin. Taat, tunduk, setia, praktekkan ini. Amsal 11, 24-25 ya. Amin. Amin. Yes. Bertobatlah kantongmu hari ini. Ya, saya terakhir saya begini. Saya berusaha untuk memberikan persembahan itu dari dulu itu aku walaupun nggak ada proses dalam kekurangan, saya tetap harus punya program. Step by step harus naik terus, jangan turun ya. Ingat jangan turun, karena Tuhan berjanji jangan turun ya. Jangan nanti karena krisis ya udah 2000 aja lah. Kalau dia 10.000 lah, justru kita harus punya target naik dan tidak akan pernah turun. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit dulu semua. Haleluya. Bapakku persembahkan tubuhku. Haleluya. Haleluya. Persembahan yang hidup. Mungkin kadang-kadang sulit saudara praktek kebenaran firman Allah. Meskipun sulit engkau minta tuntunan Roh Kudus, pasti kita bisa. Kalau kita mengadakan kekuatan sendiri kita gak akan bisa. Tapi kalau kita mengadakan
mana saudara-saudara saat ini mungkin sedang mengalami masalah finansial atau ekonomi dan saudara akan mengalami breakthrough. Saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Oke, silakan saudara maju ke depan, nanti hamba Tuhan akan berdoa untuk mengurapi saudara. Haleluya, silakan. Silakan yang angkat tangan saudara boleh maju ke depan, kita akan berdoa biar Roh Kudus akan mengurapi saudara. Haleluya. Jangan tengok kiri, tengok kanan, biar Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, nanti saya minta Bapak Gembala juga akan mengurapi sama-sama. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah, ya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Yes, untuk kemuliaan. Yes, angkat tanganmu, urapan berkat turun di atasmu. Angkat segala kekhawatiran, segala kecemasan, dan segala ketakutan masalah ekonomi. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah berkat dan Tuhan akan membawa kau naik dan tidak akan mengatur asal kau taat dan
hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang kuat dan telinga Tuhan. Engkau sehat, 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 sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Yes. Angkat tangan anak muda. Bila berkata, lepaskan segala kaitanmu dengan orang tuamu. Dalam Orang tuamu. Ampuni. Kalau dia tidak apa-apa. Lepaskan. dalam Bebaskan. Dalam nama Yesus. Tuhan membebaskan anaknya, memberikan kemenangan, kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ralabashanda ralabakana. Kasih-Mu menjamah, Kasih-Mu memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan. Dalam dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Sekarang bala dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Ampuni orang yang berdosa. Ampuni. Ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak-Mu mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Sehingga biblika ekonomi akan melanda jemaat Tuhan. GPI, tema daun dan akan menyebar. Seluruh GPI di Pekanbaru, Duri, Rio dan sekitarnya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Dan acara selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Puji Tuhan, semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Baik, kami dari GBI Kemah Daud Transmatika Tasik Serai Timur mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan hamba-hambanya, baik Pak Yeremia yang sudah menyampaikan khotbah dan juga
Pak Lukas yang juga sudah melayani, dan Bapak Gembala sama Ibu Gembala yang dari Pekanbaru, Pak Alfi bersama dengan Ibu ya, Pak Alfi bersama dengan Ibu. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, sebagaimana disampaikan WL tadi, kalau ada waktu kesempatan bisa kembali lagi ke Trans 53 memberkati jemaat kami sangat. Amin. Ya, bisa melayani. Puji Tuhan. Dan baik, mungkin saya serahkan ke WL ya. Masih ada persembahan untuk ini, setelah itu nanti